Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa law karihal kafirun wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan ke Ilahi Rabbi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan nikmat kepada kita semua. Kalaulah rahmat dan nikmat itu kita hitung, niscaya kita tidak akan bisa menghitung. Dan seandainya ranting-ranting itu dijadikan pena, kemudian daun-daun itu dijadikan kertas, dan air lautan dijadikan tinta untuk menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, niscaya kita tidak akan bisa menghitung. Mudah-mudahan bentuk kenikmatan ini akan kita pergunakan sebaik-baiknya, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian salawat berserta salam, mari sama-sama kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmad Marwani, yang saya hormati Bapak Komite SMP Negeri 2 Sukun, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sukun, yang saya hormati teman-teman guru dan staf PU SMP Negeri 2 Sukun, dan anak-anak kami dari mulai kelas 1 sampai kelas 3 yang saya banggakan. Pada hari ini sebenarnya kegiatan kita tidak jauh beda seperti hari-hari yang sudah, hanya sedikit kita geser. Kalau hari Jumat yang sudah kita membaca Yasin bersama, namun hari ini kegiatan itu kita ubah sedikit, yaitu siraman rohani menjelang bulan Ramadan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Marwani. Mudah-mudahan anak-anak kami semua, namanya siraman rohani, jadi hati yang disiram. Kalau ada yang galau-galau putus cinta itu nanti biar nggak galau lagi. Untuk itu kepada Bapak Marwani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'ad
Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SMT Negeri 2 Luksukun, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala SMT Negeri 2 Luksukun, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidikan SMT Negeri 2 Luksukun, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMT Negeri 2 Luksukun, yang kami banggakan anak-anak siswa-siswi SMT Negeri 2 Luksukun. Pertama dan utama, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang, yang tidak pernah pandang sayang, yang telah mencurahkan nikmatnya dari langit 7 lapis, yang telah memancarkan nikmatnya dari perut bumi dan dari segala penjuru dunia. Dengan demikian, apabila kita mau menghitung berapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu sudah menyiapkan jawabannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya apabila kamu mau menghitung nikmatku, kata Allah, sungguh kamu tidak akan mampu menghitung berapa jumlahnya, mengukur berapa besar kecilnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Kata Allah, dan nikmat yang ada pada dirimu wahai manusia, fahinallah, itu datangnya dari Allah. Tsumma idza massakum durru fa ilaihi taj'arun, kemudian apabila kamu ditimpa sesuatu yang buruk, kata Allah, yaitu ujian, cobaan, dan segala yang tidak kita senangi, fa ilaihi taj'arun, supaya kita memohon pertolongan kepada Allah. Contoh kecil umpamanya, dikala akhir semester anak-anak menerima hasil belajar siswa, kemudian dilihat nilainya, di situ banyak yang bergambar kursi terbalik. Apa itu?
gambar kursi terbalik. Nilainya 4. Apakah anak-anak itu senang? Tidak. Bagaimana caranya? Anak-anak perlu belajar, kemudian taati bapak ibu guru di sekolah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena hidup ini adalah perjuangan. Anak-anak berangkat dari rumah masing-masing. Ada yang dari unit 6, ada yang dari Alo-Aloho barangkali, dan dari mana arahnya. Itu adalah perjuangan, dan perjuangan harus disertai dengan doa. Anak-anak kadang nyanyi, betul? Berjuang sekuat tenaga, tetapi harus pula perjuangan disertai dengan doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Jadi anak-anak ini senyum. Disangka anak-anak ini, Pak Guru ini hanya bisa rukun iman ada 6. Ini penyanyi unggulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian anak-anak yang kami banggakan, seterusnya sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kebesarannya diakui oleh kawan dan lawan. Dalam peribahasa menyatakan, apabila Anda ingin mengetahui kebaikan seseorang, tanyakan kepada lawannya, tanyakan kepada kawannya. Tetapi kalau Anda ingin mencari kejelekan seseorang, tanyakan kepada lawan. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya kawan, lawan pun mengakui kebaikan, keluhuran budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Ahzab ini masih ingat sebagai Bani murid Pak Guru dulu ini. Alhamdulillah ini kalau ini sebagian ini kalau zuhur ada azan di masjid. Alhamdulillah kepada ibu kepala sekolah, ibu wakil kepala sekolah, ibu guru, bapak komite perlu digiatkan lagi. Alhamdulillah beberapa anak ini kalau zuhur azan di masjid. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Anak-anak harus rajin mengaji. Sekarang kalau anak-anak mau masuk anggota TNI, mau masuk anggota Polri, ini di Aceh diutamakan yang hafal Al-Quran.
Bahkan belum lama ini didengungkan oleh Panglima Angkatan Darat langsung ke Aceh, bahwa khusus untuk Aceh diminta supaya anak-anak SMA yang bisa membaca, yang hafal Al-Quran, itu ada yang 10, ada yang 2, ini diutamakan akan direkrut menjadi anggota TNI. Jadi nggak usah malu mengaji. Kembali kepada laptop. Di dalam Al-Quran tadi dikatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh penghormatan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah selalu memberikan rahmat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya senantiasa memohon ampun kepada Allah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang-orang yang beriman membaca salawat dengan penuh penghormatan, yaitu agar mendapat rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, sekali, maka akan diberi balasan oleh Allah dengan 10 kali kebaikan. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 100 kali kebaikan. Dalam sabda yang lain Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku di hari Jumat ataupun malam Jumat 80 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa selama 80 tahun. Barang siapa yang bersolawat kepadaku di hari Jumat ataupun pada malam Jumat 100 kali, maka dia bangun di hari kiamat, dia akan diberi cahaya oleh Allah, dan cahaya itu mampu untuk menyoroti semua makhluk yang dibangunkan pada hari kiamat. Jadi anak-anak sekalian, terutama kalau malam, jangan 24 jam main HP dan lain sebagainya. Aduh, udah ngantuk nggak ya? Udah ngantuk? Jadi anak-anak semuanya, termasuk kita Nyumandung, ini harus selalu luangkan waktu untuk membaca sholawat. Setuju? Kalau setuju, mari kita sama-sama membaca sholawat. Aku dulu ya. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi
Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ayo sama-sama. Kalau membaca selawat anak-anak ini abu, artinya kalau nyanyi semuanya itu pandai, tapi kalau membaca selawat abu artinya nggak suka. Jadi harus suka membaca selawat. Ulang lagi, sekali lagi. Setuju? Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ayo sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Lain nada katanya. Kata Pak Guru di sebelah kanan saya lain nada. Ini sebagian besar di sebelah kanan saya murid Pak Guru. Sekarang sudah Pak Guru. Ini juga sebelah kiri saya murid Pak Guru. Ini semuanya murid Pak Guru. Tapi murid-murid ini. Kalau Pak Guru sudah pensiun 2 tahun yang lalu. 1 Januari Pak Guru sudah ditakdir. Jadi nanti di rumah hafalkan sholawat. Dan apabila berapa saja boleh, yang penting membaca sholawat. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hiasilah rumah tanggamu dengan bacaan Al-Quran, dengan bacaan sholawat, dengan sholat berjamaah, dan dengan tutur kata yang terpuji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sekalian yang kami banggakan, selamat datang di Bandara Syahban. Kita akan terbang dengan pesawat Ramadan Air dengan nomor penerbangan 1443 Hijrah dengan tujuan hari raya. Kita akan terbang dengan ketinggian 29 sampai 30 hari di atas permukaan lapar dan dahaga. Semua penumpang wajib menahan lapar dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Anak-anak yang kami banggakan, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki zona SPBU. Zona apa mas sekalian? SPBU.
kalau anak-anak melihat ke jalan besar, di situ kan ada SPBU, yaitu stasiun pengisian bakar umum. Tapi zona SPBU yang kita maksud hari ini adalah suasana puasa bulan utama. Jadi singkatan SPBU pada pagi hari ini ada singkatan terbaru, yaitu SPBU suasana puasa bulan utama. Kalau ke SPBU yaitu kita dalam rangka mengisi BBM. Mengisi apa mas kalian? BBM. Mengisi apa? Mengisi apa? BBM. Mengisi BBM. Bahan bakar minyak. Sedangkan BBM di sini adalah bulan berkah dan maghfirah. Artinya apa? Di bulan Ramadan itu adalah bulan yang berkah, bulan yang maghfirah, yaitu bulan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta premium, yaitu makan dan minum di siang hari. Kalau dulu waktu Pak Guru kecil itu ada istilah puasa ngiteng-ngiteng, artinya puasanya sampai jam 9 itu anak kita. Kalau ada anak-anak ini yang puasa jam 9 sudah buka, berarti bukan anak SMP, tetapi anak SD. Seterusnya yaitu tadi mengisi bahan bakar minyak, yaitu sholat. Sholat yang rajin, jangan lupa minyak tanah, yaitu menyimak Al-Quran dan tahan amarah, begitu pula pertama. Apa itu pertama? Perbaiki takwa kita yang maksimal dan jangan lupa pertalik, perhatikan tetangga, jangan sampai pelit. Artinya apa? Jika kita puasa Ramadan membuat apa namanya itu takjilan kue, dikasih airnya yang banyak. Apa airnya maksudnya? Maksud dan tujuannya nanti tetangga kita barangkali kasih sedikit olahnya. Yang seterusnya tak lupa pula bensin. Berikan sedekah terhadap yang miskin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah amin berarti sudah selesai nih. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang kami banggakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Yang artinya barang siapa yang senang pada anak-anak itu apa tuh? Hah? Udah lah, jangan cerita itu sebentar aja. Barang siapa yang senang
memasuki datangnya bulan suci Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diharamkan jasadnya atas api neraka. Apakah anak-anak sekalian senang memasuki bulan Ramadan? Senang enggak? Namun jawaban senang itu tidak cukup. Senang bagaimana datangnya bulan Ramadan? Contoh kecil, begitu mau masuk bulan Ramadan, ini dimanapun umat Islam itu sebelum Ramadan rame-rame kerja bakti, membersihkan masjid, membersihkan musola dengan senang hati, dengan bersyukur karena datangnya bulan suci Ramadan. Itu pun baik dan bagus karena itu adalah termasuk amal yang soleh. Tetapi tidak cukup hal yang demikian. Insan-insan yang beriman, khusus begitu datang bulan suci Ramadan, maka Allah memanggilnya dengan firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anak ini apa diam ini ngalamun atau mendengarkan, nggak tahu kabar ini. Ini yang tidak boleh. Enggak kok, dengarkan kok. Dengarkan ini semua, Enggak ada yang ribut kok, dengarkan berarti semua mendengarkan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kata Allah Subhanahu wa ta'ala berpuasa sebagaimana kewajiban yang telah Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum anak-anak berpuasa di bulan Ramadan, anak-anak ini harus ingat tahun ini, tahun yang lalu, Ramadan yang lalu maksudnya, Ramadan yang lalu, adakah anak-anak ini yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan? Ada. Betul. Ada yang tinggal? Ada. Sebelum kita puasa di dalam bulan suci Ramadan, tahun 1440 Hijriah, sebelum tanggal 1 Ramadan yang akan datang, anak-anak perempuan yang tinggal dulu barangkali karena sesuatu hal itu wajib puasa mengkodok. Bagaimana kalau tidak mengkodok? Itu adalah hutang dengan Allah. Jangankan hutang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikala kita mati nanti, kita punya hutang dengan kawan kita barangkali, dengan saudara kita umpamanya. Ini
nanti kamu bangkit dari kubur, mau kemana kamu membayar akan menjadi penghalang kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya yang inong-inong mandung, sebelum kitanya masuk ke dalam satu Ramadan, berapa hari kamu tinggalkan karena penyakit yang kamu sendiri sudah tahu dan sudah merasakan, ini harus wajib dibayar. Dalam bahasa Arab Al-Quran namanya diqadha. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang meninggalkan puasa maridon dengan sakit, bukan sakit hati, sakit apa namanya? Sakit hati. Ini wajah ini yang depan ini dulu murid-murid Pak Guru semua ini. Alhamdulillah. Kok bisa dulunya di depan? Alhamdulillah. Kitanya berjumpa long. Barang siapa yang meninggalkan puasa karena maridon, karena sakit haid, jelas sakit datang bulan di situ dimasukkan, au ala safarin, atau dalam perjalanan, yaitu musafir, itu wajib mengganti puasanya sebelum 1 Ramadan. Nah, tambah lagi ngomong lagi. Baru setengah jam. Atau dalam perjalanan, itu wajib mengqadha beberapa hari ditinggalkan, yaitu sebelum 1 Ramadan harus dibayar. Kalau kita tidak membayar qadha kita, tadi di awal dikatakan hutang dengan Allah. Jangankan kita hutang dengan Allah, kita hutang dengan kawan kita, dengan saudara kita, ini akan menjadi penghalang di dalam kita bangun dari. Karena itu, kalau ada orang meninggal dunia, barangkali si A ada hutang piutang kepada para jamaah supaya menghubungi ahli warisnya, itu tujuannya supaya yang hidup membayarkan hutang yang sudah meninggal. Jadi apapun alasannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kalau anak-anak meninggalkan puasa belum dibayar, sudah mati, ini akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana niat kita, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an qada'i fardi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Kalau sebaiknya
membayarnya itu berturut-turut. Artinya sebelum tanggal 1 Ramadan besok yang merasa berhutang besok mulai membayar. Artinya hari berturut-turut. Besok ada hari Sabtu, Minggu, Senin berapa hari. Kalau tidak berturut-turut boleh juga, yang penting sebelum tanggal Ramadan 1 Ramadan hutang itu sudah selesai. Coba ada yang hutang? Kalau saya tunjuk, karena nanti mereka tunjuk semua. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang kami banggakan, sebelum kita melanjutkan, silakan diminum dulu airnya. Makan nggak apa-apa, makan terus. Plastiknya dikumpulkan, jangan dibuang sembarang tempat, karena an-nadhafatu minal iman, kebersihan setengah daripada iman. Jangan plastiknya nanti dimasukkan, diselesaikan di bawah tikar, nggak usah. Kumpulkan nanti masuk kelas. Selesai acara ini, yang makan kue plastiknya, yang minum gelasnya dimasukkan ke dalam tong sampah, jangan di kantong. Anak sekalian, ada yang bertanya sebelum dilanjutkan? Tanya, ada yang bertanya? Siapa yang berani tanya? Tanya saja. Coba yang berani tanya mana? Tanya mau nikah boleh juga. Jangan dulu tanya itu lah. Malu nanti. Nah, makan terus sambil makan. Sambil berpikir. Boleh. Tuh. Kalau hutang puasanya itu bertumpuk-tumpuk, kita nggak tahu lagi berapa hari, itu dibayar. Artinya begitu ada kesempatan kita berpuasa. Bagaimana kalau kita lupa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah SWT adalah tidak membebankan beban kepada seseorang, melainkan beban itu sanggup diberikan oleh Allah kepada seseorang. Jadi itu Bapak Suwardi bagus pertanyaannya, sudah bertumpuk-tumpuk puasa terus. Artinya tanya, kita udah lupa ini berapa hari sih. Yang penting kita sudah niat, kita puasa betul. Artinya bukan hanya bertanya sekedar mengetahui itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak siswa dan siswi SMK Negeri 2 Lusukun, sebagai calon pengganti Bapak dan Ibu guru yang ada di depan, anak-anak ini nanti akan menjadi pengganti Bapak dan Ibu. Ibu guru, Bapak guru sebentar lagi akan pensiun, yang mengganti adalah kamu semuanya, insya Allah dengan belajar yang rajin, yaitu tadi nilai yang kursi terbalik harus dirubah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang kami banggakan, pada tanggal 1 Ramadan insyaallah, tanggal 1 Ramadannya itu insyaallah tanggal 2 April
itu sudah tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan, malam 1 Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Firman Allah pada tanggal 1 Ramadan yaitu berbunyi, siapa yang mencintaiku, kata Allah, pasti aku, kata Allah, akan mencintai. Kalau anak-anak berbicara tentang cinta, ini lupa segalanya. Anak-anak kan masih ingat, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Betul? Semangat kali. Betul. Semangat kali. Nah, kalau berbicara tentang cinta, semuanya itu akan ditinggalkan, akan dilupakan. Mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau kemana saja ingat kamu. Karena ingat kamu terus berjalan di depan God, kamu masuk ke dalam juga. Kalau berbicara tentang cinta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di sini dikatakan pada malam awal Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang mencintaiku, pasti aku mencintainya. Artinya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala begitu mendengar suara lantunan azan, tinggalkan kegiatan yang lain untuk melaksanakan sholat. Apalagi kalau sholat subuh, anak sekalian, anak-anak sekalian, kalau yang ngaji dengan Pak Guru, kalau yang ngaji dengan Pak Guru, nah kamu besok azan subuh nggak bisa bangun, Pak. As-salatu khairun minan naum. Nggak bisa bangun, Pak. Anak-anak harus mengerti bahwa jamaah sholat subuh itu pahalanya seperti ibadah satu malam satu hari full. Insya Allah besok subuh semuanya sudah bangun berjamaah. Setuju itu nikah? Setuju? Setuju nggak? Setuju nggak? Anda ini Rizky. Kemudian siapa itu? Muridnya Anda siapa itu? Ini bagus ini. Ini Pak Guru. Kalau yang bagus 3, 2, 1. Kalau dulu banyak yang jamaah. Ini pun azan suaranya bagus. Jadi pada malam pertama Ramadan Allah berfirman, siapa yang mencintaiku, kata Allah, aku Allah
mencintainya dalam arti mencintai Allah adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecilnya tadi, begitu mendengar suara azan kita nyomandung rame-rame ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, tanggal 1 Ramadan Allah berfirman, siapa yang mencari rahmatku, pasti aku mencari rahmat untuknya. Artinya pertolongan siapa yang menolong Allah. Bahasa yang mudah dimengerti, Allah akan memberikan. Menolong Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengajak tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, sekurang-kurangnya mengajak pribadi masing-masing untuk melaksanakan perintah Allah. Artinya itu adalah rahmat Allah, maka Allah akan memberikan rahmat kepada. Tanggal 1 Ramadan Allah berfirman, siapa yang beristighfar memohon ampun di tanggal 1 Ramadan, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tanggal 1 Ramadan mengutus malaikat yang mulia untuk mencatat amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW dan tidak mencatat amal-amal kejelekan. Dan tanggal 1 Ramadan Allah mengampuni segala dosa umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah 47 menit saya berbicara. Tidak terasa kalau kebanyakan pun tidak ada artinya. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Segala kesalahan saya yang saya sengaja dalam saya berbicara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Amin.
akhirat. Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillah ini juga rahmat ya marhamin. Allahumma sayyidina wa baina qaumina haqqi wal khairul fatihin. Allahumma qulubana fi nuri hidayatika. Jangan lupakan Allah di nuri musika wa kebaikan dan abada birahmatika ya marhamin. Qulubana fi nuri iman wa sirrina wa malana. Allahumma khairu wa ya khairan hadirin birahmatika ya arhamar rahimin. Acara siraman rohani mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Nurwani dapat bermanfaat buat kita semuanya. Tanpa lupa dikasih lipat kita beristirahat. Demikian buat Bapak Ibu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.